Pada September lalu, kita dikejutkan dengan aksi seorang ibu yang tega mencungkil mata kanan anaknya sendiri demi pesugihan. Sementara sebelumnya sempat viral kisah babi ngepet di kota Depok. Kisah soal pesugihan atau metode instan menjadi kaya hingga kini masih ada di tengah masyarakat. Tak jarang masyarakat beranggapan ada orang bisa kaya karena memelihara pesugihan. Lantas seperti apa sejarah pesugihan dan apakah nyata adanya pesugihan tersebut? Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kota Kudus, Pati, dan Lasem pada abad ke-15 hingga 17 adalah sedikit dari kota-kota di Nusantara yang pada masa itu menjadi pusat perdagangan internasional. Para saudagar di kota tersebut sudah terbiasa menjalin hubungan bisnis dengan pedagang dari berbagai belahan dunia, terutama dari Cina dan India. Salah satu tokoh terkenal dari para saudagar itu tentu saja adalah Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Keberhasilan Sunan Kudus dalam bisnis mempengaruhi etos kerja orang-orang Kudus hingga hari ini. Pada masa itu, menjadi kaya raya dengan cara berdagang atau pekerjaan apapun yang halal adalah hal yang wajar dan bisa diterima secara sosial di masyarakat. Kala itu orang Jawa beranggapan bahwa semua orang berhak dan bisa menjadi kaya. Sampai kemudian orang Belanda dengan VOC-nya mulai berdatangan ke Nusantara sejak tahun 1600-an. Kekuatan politik VOC yang berkong kali kong dengan penguasa lokal ditambah kekuatan militer mereka membuat VOC menjadi kongsi dagang yang menggurita sangat cepat. Kongsi dagang ini dengan segera memonopoli sektor-sektor usaha yang selama ini dikuasai oleh pribumi. Dampaknya, para usahawan pribumi ini tersingkirkan dan sebagian besar dari mereka turun menjadi kelas buruh. Mereka yang semula pedagang besar tiba-tiba bangkrut dan berubah menjadi buruh. Apalagi sejak era tanam paksa, kemiskinan dengan cepat melanda orang Jawa, baik petani maupun pedagang. Kelompok masyarakat yang justru naik kelas adalah kaum bangsawan atau ningrat yang mendapat jatah dan gaji dari VOC. Selain itu ada para pegawai, baik yang bekerja untuk VOC maupun kaum bangsawan. Kenyamanan hidup kaum ningrat inilah yang membuat mereka malas bekerja, terutama berdagang. Profesi pedagang di kalangan pribumi pelan-pelan hilang tak diminati lagi karena sulitnya mereka bersaing. Jurang strata sosial makin menganga dan melahirkan kelompok baru, yakni kelompok wong cilik yang celakanya berisi orang kebanyakan. Hidup para ningrat yang bisa makmur dengan leha-leha membuat ningrat menjadi impian dan cita-cita. Orang Jawa makin malas memikirkan hidup makmur melalui cara dagang atau bisnis. Bahkan kaya dari berdagang dianggap tak masuk akal lagi. Sementara kelompok petani adalah pekerjaan agar sekedar bertahan hidup. Banyak orang memilih menjadi buruh Belanda daripada bertani sambil terus bermimpi menjadi priayi. Menjadi priayi kemudian menjadi cita-cita yang ditanamkan sejak bayi. Hidup santai, kaya, dan terhormat. Pasca era tanam paksa pun orang Jawa makin tenggelam dalam kemiskinan. Lahan petani dikuasai oleh orang-orang Eropa dan tuan tanah Cina. Mereka membangun industri kopi, gula, dan tembakau. Sementara orang kebanyakan menjadi buruh yang digaji oleh tuan-tuan mereka. Masyarakat buruh itu tak memiliki lahan pertanian, tapi mereka memiliki uang. Mulai muncullah variasi pekerjaan baru, yakni pedagang. Profesi itu merespon permintaan para buruh industri guna membelanjakan upah mereka. Mereka berjualan ikan asin, gerabah, dan tentu saja pakaian. Banyak dari mereka kemudian menjadi kaya karena profesi dagang ini. Wong cilik ini banyak yang terangkat hidupnya.
sebagian bahkan menjadi kaya raya. Hal ini ternyata mengagetkan para priayi di pedesaan. Orang-orang kecil di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih kaya dari mereka. Entah karena cemburu atau apa, dimunculkanlah isu pesugihan. Isu itu mengatakan bahwa orang-orang kaya baru itu memelihara makhluk halus semacam buto ijo, babi ngepet, tuyul, dan lain-lain guna mendapatkan kekayaan. Itulah mengapa konsep pesugihan itu sebenarnya adalah konsep baru dalam kebudayaan Jawa. Konsep pesugihan baru muncul setelah abad ke-17. Secara sosial, isu pesugihan bisa menimbulkan kerusuhan. Orang kaya dengan gampang diisukan memelihara pesugihan. Jika ada uang yang hilang di masyarakat, maka jari telunjuk pertama kali mengarah kepada mereka yang diduga memelihara pesugihan. Celakanya, konsep kaya raya lewat jalan pintas yang awalnya cuma isu ini kemudian dipercaya orang banyak. Sebagian kemudian menganggap ini benar dan bercita-cita keluar dari kesusahan hidup dengan cara demikian. Tokoh pesugihan kemudian makin bermacam-macam. Pesugihan tak melulu lagi terkait dengan makhluk halus, tapi meluas ke sosok yang tak terkait pesugihan sama sekali, seperti para bangsawan, bahkan orang suci seperti para wali. Sebagian orang menziarahi makam mereka demi beroleh pesugihan. Ritual pesugihan yang bersifat individualis ini melahirkan praktek-praktek kejahatan dan penipuan. Demi jalan pintas kekayaan, banyak orang rela menjual jiwanya dan melakukan ritual pengorbanan, termasuk pengorbanan nyawa manusia yang tak masuk akal bagi orang yang waras nalarnya. Demikian sekilas sejarah tentang pesugihan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.